Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Jumpa lagi dengan Guru Besar Caling yang hari ini akan memberikan materi tentang sel lanjutan video 1. Untuk video kedua ini kita akan membahas tentang anatomi dari sel itu, apa bagian-bagian dari sel itu ya. Ananda sudah siap belajar? Nah, sebelum kita lanjut, Guru Besar Caling sangat menyarankan agar Ananda bisa mensubscribe, like, dan komen video ini. Nah, bila video ini memang bermanfaat, silahkan di-share ya. Jadi, silahkan subscribe terlebih dahulu video ini sebelum kita lanjut ke pembelajaran. Oke, saya tunggu 5 detik ya. Nah, bila sudah subscribe, sekarang kita belajar ya. Nah, siapkan alat-alatnya, catat yang penting nanti ya. Nah, oke, sekarang kita masuk di materinya. Judulnya adalah tentang anatomi sel ya. Anatomi sel. Oke, jadi di video pertama kita sudah membahas tentang sejarah dari sel. Kemudian komponen-komponen kimia dari sel itu, kemudian bentuk ukuran sel, serta jenis-jenis sel ya, atau bagian-bagian atau pembagian klasifikasi dari sel. Untuk video kedua ini kita akan masuk di materi anatomi umum sel ya, anatomi umum sel. Kemudian apa perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, kita perbesar ya supaya lebih jelas. Kita buka materinya. Nah, masih di bab 1 tentang sel. Nah, jadi kita akan membahas lebih tuntas tentang materi ini nanti. Ya, silakan perhatikan ini. Jadi ini nanti materi kita, anatomi umum sel, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan di video kedua ini. Nah, kita masuk dulu di peta konsep kemarin. Kita sudah perlihatkan, saya sudah perlihatkan kemarin, peta konsep kita kemarin sudah ya. Ini sudah jelas kemarin bahwa sel itu adalah bagian terkecil makhluk hidup, di mana bagian terkecil penyusun tubuh makhluk hidup itu disusun oleh komponen-komponen kimia. Ini kemarin sudah ya, air, lemak, protein, karbohidrat, garam mineral, dan vitamin. Ini terdapat di video 1 kemarin. Bentuk dan ukuran sel juga sangat kecil kemarin. Untuk melihatnya membutuhkan mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Kemudian yang kita akan bahas lebih dalam untuk video kedua ini adalah struktur anatomi atau bentuk dalam dari sel. Ya. Jadi nanti kita akan membahas tentang apa itu membran sel. Ya, membran sel, apa itu nukleus atau intinya, apa itu sitoplasma atau cairan sel. Nah, kemudian di dalam cairan sel itu terdapat organel-organel sel. Kemudian khusus untuk tumbuhan dia punya yang dinamakan dinding sel, ya. Nah, khusus untuk sel tumbuhan. Nah, sekarang kita masih di kop-kopnya ini, pendahuluan-pendahuluannya. Jadi kita tinggal masuk di struktur anatomi umum sel. Jadi sel itu bentuknya kecil, tapi dengan alat-alat canggih, alat-alat mikroskop elektron, mikroskop cahaya, bagian-bagian dari dalam sel itu bisa kita tahu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang bagian dalam tubuh, ini pelajaran kelas 1 ya. Kelas 1 tentang cabang-cabang ilmu biologi disebut dengan anatomi. Jadi yang kita mau bahas di sini adalah bagian dalam dari sel itu, ya. Kita mulai dari yang pertama namanya membran sel. Ya, jadi membran sel itu adalah lapisan atau selaput yang melindungi bagian-bagian dalam sel. Membran sel biasa juga disebut dengan istilah membran plasma atau plasma lemma. Plasma artinya cairan dan lemma artinya selaput. Berarti selaput ini tersusun atas cairan. Ya. Kemudian semua sel memiliki membran sel, benar ya? Semua sel memiliki membran sel karena membran adalah pelindung atau selimut bagi sel, bagian dalam sel.
tersusun atas lemak dan protein. Ya, ini komponen-komponen kimia kemarin tentang sel, bagian penyusun sel itu kita sudah gunakan. Lemak dan protein itu adalah pelindung sel, bahan dasar untuk membuat membran sel. Kemudian sifatnya membran sel adalah selektif permeable. Selektif artinya memilih, permeable bisa masuk. Jadi yang bisa masuk adalah yang bisa melewati membran, lubang-lubang pada membran. Jadi pada membran sel itu ada lubang-lubang yang bisa dilewati oleh senyawa-senyawa kimia untuk keluar dan masuk dari dalam dan keluar sel. Kemudian fungsi dari membran sel adalah mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Jadi zat yang ada di luar di sini bisa masuk ke dalam sel, di sini. Itu bisa masuk kalau sudah melewati membran sel. Ya, jadi membran sel. Nah, ini contoh gambar tentang membran sel. Jadi ini satu lapisan sel. Ya, biasa kita sebut juga selaput atau kulitnya sel. Itu ada gambarnya, ini bisa dilihat dengan mikroskop elektron ya. Jadi membran sel penampangnya seperti pada yang Anda lihat semua ini. Ya, jadi ada bagian yang disebut dengan molekul protein, ada juga glikolipid, jadi ada lemaknya. Lipid itu lemak ya. Ada juga kolesterolnya. Kemudian lapisan membran sel itu ada dua lapisan lemak ya. Ada dua lapisan atas dan lapisan bawah. Kemudian di dalam membran sel juga terdapat protein integral, molekul protein integral. Jadi protein dan lemak adalah bahan dasar penyusun dari sel, membran sel ya. Nah, sekarang kemudian ini yang saya bilang tadi bahwa ini gambaran dari membran sel. Ya, jadi membran sel itu tersusun atas bagian luar dan bagian dalam. Bagian dalam ini langsung berhubungan dengan sitoplasma. Bagian luar ini berhubungan dengan lingkungan sekitar sel itu, ya. Jadi ini yang menghubungkan antara sel satu dengan sel lain, membran sel ya. Kemudian ini bagian dalam, ya, protein bagian dalam ini, protein membran dalam ya. Kemudian seperti yang tadi kita jelaskan bahwa protein dan lemak itu merupakan bahan dasar. Kemudian di dalam sel itu, di dalam membran sel terdapat pori. Pori ini adalah jalur masuknya senyawa atau cairan dari luar sel masuk ke dalam sel, ataukah dari dalam sel akan keluar dari sel itu melewati pori. Ya, jadi ini bagian-bagian dari membran sel. Jadi ada lemaknya. Jadi kata-kata lipid ini berarti itu adalah lemak, sedangkan tambahan dari lemak dari penyusun sel membran adalah protein ya. Nah, ini. Jadi ada istilah protein integral, ada juga protein periferal ya, protein membran. Itu. Jadi kita lanjut ya di materinya lagi. Yang kedua dari membran, setelah membran sel adalah inti sel atau nukleus. Jadi ada inti sel. Jadi ini adalah pusat kendali dari sel ya. Namanya inti sel ya. Mengatur dan mengendalikan semua proses atau aktivitas yang terjadi di dalam sel. Ibarat tubuh, inti sel itu adalah otaknya sel. Oke? Nah, sekarang jadi otak itu kan fungsinya mengendalikan seluruh aktivitas kegiatan kita, ya. Sama dengan di sel. Jadi sel itu punya pengendali namanya nukleus atau inti sel. Kemudian bentuk inti sel ada yang berbentuk bulat, berbentuk oval, ada lonjong, ada gepeng. Ya, tergantung dari aktivitas sel itu, ya. Aktivitas sel. Sebagian besar sel hanya memiliki satu nukleus. Jadi ada memang sel yang memiliki lebih dari satu nukleus dalam satu sel. Tapi umumnya satu sel itu satu inti atau satu nukleus. Kemudian ada pula sel yang tidak memiliki membran, tidak memiliki inti. Ya, contoh adalah sel darah merah. Itu. Kemudian lanjut lagi, paramecium dan sebagian besar jamur memiliki dua nukleus. Ini yang saya bilang tadi, ada juga makhluk hidup itu yang selnya memiliki dua inti sel, ya. Ada juga satu, tapi umumnya satu.
Oke, jadi kemudian sel-sel tulang dan sel otot memiliki banyak nukleus, lebih dari 2. Sel tulang dan sel otot. Jadi ini sel tulang, itu yang mendukung badan kita menjadi kuat. Sel otot ini biasa kita sebut dengan istilah daging. Ya, daging itu tersusun atas otot lurik dan otot jantung. Masih ada satu namanya otot polos. Nah, itu banyak memiliki inti atau nukleus. Kemudian inti sel atau nukleus itu di dalamnya ada lagi bagian-bagian kecil namanya membran nukleus. Jadi ada tadi membran sel. Nah, kemudian masuk daerah inti ada lagi namanya membran nukleus atau selaput inti. Kemudian ada plasma inti. Plasma ini seperti cairan ya. Cairan. Kemudian anak inti. Jadi inti ada lagi anaknya. Jadi nukleus ada anak nukleus ya. Nah, kemudian ini kalau di dalam sel kita lihat penampangnya seperti ini. Kemudian ini yang berwarna ungu kita perbesar. Nah, ternyata itulah yang disebut dengan nukleus. Ternyata di dalam nukleus ada lagi yang agak gelap. Yang agak gelap inilah yang disebut dengan nukleolus. Nah, nukleolus nanti ini itu akan diperjelas lagi. Ternyata dia didukung oleh keberadaan retikulum endoplasma kasar, ya. Ini untuk inti dan ribosom. Kemudian di dalam nukleus itu juga terdapat pori-pori. Ada disebut dengan pori-pori inti, hampir sama tadi dengan membran sel. Jadi disinilah tempat masuknya makanan dari luar masuk ke dalam inti atau nukleus, namanya pori-pori inti ya. Nah itu. Jadi untuk melihat ini kemungkinan mikroskopnya ukurannya biasa. Untuk melihat ini ukurannya pembesarannya lebih ditingkatkan. Untuk melihat lebih dalam ini itu butuh pembesaran yang lebih tinggi lagi ya. Berarti mikroskopnya harus lebih hebat, lebih canggih, teknologinya lebih keren ya. Ya itu jadi alat itu semakin bagus pembesarannya, maka alat itu memiliki nilai jual yang tinggi. Ya termasuk mikroskop itu, nilai mikroskop elektron itu bisa ada yang mencapai lebih dari 100 juta ya. Kalau mikroskop biasa hanya sampai 1,6 juta sampai 5 jutaan ya, itu kalau mikroskop cahaya. Tapi kalau mikroskop ini itu akan lebih besar. Ya, ini kita membahas lagi tadi tentang bagian-bagian dari nukleus. Yang pertama membran nukleus atau selaput nukleus, selaput inti. Bahasa lainnya adalah karioteka ya, karioteka. Terdiri atas 2 lapisan ya, yang dipisahkan oleh sisterna perinukleus. Jadi lapisannya ini ada 2, hampir sama tadi dengan nukleus sel, membran sel juga ada 2 lapisan ya, membrannya bagian atas bagian bawah. Kali ini juga ada 2 lapisannya. 3 kali lebih tebal dibanding membran sel. Berarti harus lebih kuat ini daripada membran sel. Kenapa kira-kira? Jawabannya adalah karena yang dilindungi adalah inti sel. Inti sel atau nukleus yang punya peran dan fungsi sangat penting dibanding membran sel, yaitu mengendalikan seluruh aktivitas sel. Kemudian di dalam membran isi terdapat membran memiliki banyak pori ya. Tadi ini sudah diperlihatkan porinya. Kemudian yang kedua namanya cairan inti atau nukleoplasma. Jadi membran kulitnya, selaputnya. Yang kedua adalah cairan inti. Cairan inti merupakan cairan yang terdapat di dalam nukleus. Jadi nukleus itu juga penuh dengan cairan, atau inti itu penuh dengan cairan, namanya nukleoplasma. Kemudian di dalam nukleoplasma berisi enzim, protein, nukleotida, ion, dan kromatin. Jadi enzim itu biokatalisator, protein ini bahan dasar untuk mensintesis DNA. Kemudian nukleotida ini bahan-bahan yang akan diurai di dalam sintesis protein. Terdapat ion dan terdapat kromatin atau kromosom ya. Jadi
Ini jadi bahan-bahan yang terdapat di dalam nukleoplasma itu adalah bahan-bahan yang nantinya akan diuraikan. Ya, diuraikan intinya. Yang inilah sifat yang menurun pada makhluk hidup itu juga terdapat banyak di daerah nukleoplasma. Kemudian yang ketiga namanya anak inti atau nukleolus. Ukurannya bervariasi pada setiap sel, jadi tidak sama besar semua. Kemudian tempat terjadinya sintesis tempatnya adalah nukleolus, ya. Sintesis jadi DNA kalau mau digandakan atau mau membelah atau mau disintesis, dia mau memperbanyak diri, maka dia harus melewati sintesis protein. Nah, dia harus merubah diri DNA ke dalam bentuk RNA, ya. RNA, ya. Ini. Untuk pembentukan ribosom. Ribosom juga ini dibentuk di daerah nukleolus, ya. Nah, oke, lanjut ya. Ya, bagian ketiga dari bagian inti tadi, yang pertama tadi membran sel, yang kedua adalah nukleus, yang ketiga adalah sitoplasma. Sitoplasma atau plasma sel berupa cairan bersifat koloid. Koloid itu bisa mengikuti gerakan. Nah, bisa ya pokoknya koloid itu seperti gel, ya. Nah, kemudian jernih dan homogen yang dikelilingi oleh membran plasma. Jadi dibungkus oleh membran. Kemudian jernih, bening, ya, bening. Kemudian koloid seperti gel. Jadi bisa mengikuti irama perubahan sel, bentuk-bentuk sel. Kemudian tersusun atas 85 sampai 95% air. Jadi air itu jadi kalau kita minum air, yang akan menggunakan itu adalah sel, akan dimasukkan ke dalam sitoplasma. Kemudian dibagi menjadi dua zona, ada namanya zona endoplasma, plasma dalam sitoplasma, dan cairan luar atau ektoplasma. Endoplasma berisi organel sel, kemudian badan-badan inklusio terletak di sekeliling sentrosom. Sentrosom ini adalah pengarah dari pembelahan sel yang dilakukan di daerah inti sel. Kemudian ektoplasma merupakan jeli yang terdapat di bawah membran plasma. Jadi endoplasma disitulah terdapat banyak organel-organel sel. Kemudian ektoplasma merupakan penyedia makanan bagi bagian-bagian dari sel. Ini contoh pembesaran yang dilihat di bawah mikroskop dari bentuk sel, ya. Ternyata di dalam sel itu ada bagian-bagian yang lebih kecil lagi, ya. Ada disebut dengan nukleolus. Apa tadi nukleolus, ya, Nana? Nukleolus itu artinya membran, ya. Membran inti. Ya, kemudian ada retikulum endoplasma halus, retikulum endoplasma kasar, ya. Nanti kita bahas ini mitokondria. Jadi lihat bentuk-bentuknya, ada lemaknya, ada retikulum endoplasma halus tetap, ya. Kemudian badan Golgi, kemudian ada kandungan lemak di dalam sel, ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama mitokondria. Ini bagian yang terdapat di dalam sitoplasma, ya. Yang pertama adalah mitokondria. Mitokondria itu merupakan tempat respirasi sel. Tempat respirasi sel, ya. Nah, jadi sel itu melakukan pernapasan, proses pernapasan. Itu dilakukan di dalam mitokondria. Bentuknya mitokondria seperti ini, ya. Seperti mangkuk. Mangkuk, tapi di dalam mangkuknya itu terdapat ruang-ruang, ya. Kemudian berisi enzim yang diperlukan untuk reaksi respirasi. Jadi kalau kita bernapas, menghirup napas dalam-dalam melalui saluran pernapasan, sistem pernapasan, itu akan sampai di paru-paru. Dari paru-paru itu akan diedarkan ke seluruh tubuh menggunakan peredaran darah. Dari peredaran darah, oksigen itu akan dibawa ke seluruh tubuh sampai ke tingkat sel. Nah, di sel itu, oksigen itu akan lari masuk ke dalam mitokondria untuk digunakan, ya, untuk menghasilkan energi. Kemudian memiliki DNA sendiri. Jadi mitokondria itu sangat penting, ya.
bagi sel, karena disinilah kekuatan sel, karena di sini bisa dihasilkan energi. Oke. Yang kedua namanya retikulum endoplasma. Retikulum merupakan organel berbentuk anyaman seperti jala. Ya, rete artinya jala, berarti kalau melihat nanti gambar ada seperti jala-jala, itulah retikulum endoplasma. Merupakan kantong pipi. Ada juga berbentuk tubus, pipa, tubulus. Ada juga berbentuk gelembung atau vesikula atau lembaran. Kemudian ada dua macam jenis retikulum. Ada yang kasar atau retikulum granular. Ada juga retikulum endoplasma halus atau retikulum endoplasma agranular. Oke, retikulum endoplasma kasar memiliki ribosom sehingga tampak kasar, ya. Sedangkan retikulum fungsinya untuk sintesis protein. Retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom sehingga tampak halus. Fungsinya dalam sintesis protein, transportasi glikogen, lemak, dan steroid. Berarti retikulum endoplasma halus lebih banyak fungsi daripada retikulum endoplasma kasar, ya. Retikulum endoplasma pada sel otot dinamakan retikulum sarkoplasma. Oke, ini gambarnya ya. Retikulum. Jadi menyerupai jala, ya, menyerupai jala. Ya, bisa dilihat gambarnya. Jadi ini retikulum endoplasma kasar. Ya, jelas sekali. Nah, kemudian ini retikulum endoplasma halus. Kemudian ini yang berupa lembaran atau gelembung. Nah, kemudian ini berbentuk pipa atau tubulus. Ini bentuk-bentuk dari retikulum endoplasma, ya. Apa tadi fungsinya? Untuk sintesis protein. Oke. Nah, kita lanjut ya. Kemudian yang ketiga namanya ribosom. Ya, ribosom itu apa? Ribosom seperti ini gambarnya. Nah, kemudian merupakan organel terkecil di dalam sel. Memiliki dua subunit, satu yang berbentuk besar dari unit lainnya. Jadi ada yang seperti yang mirip-mirip tulang belakang, ya. Nah, ada itu tulang belakang kalau kita potong, kita patahkan, itu ada seperti ini modelnya. Kemudian ribosom ada yang melekat di permukaan membran retikulum endoplasma. Ya, ada juga yang melekat di retikulum endoplasma itu berperan dalam sintesis protein, membantu dan untuk disekresikan keluar sel. Jadi dia mengeluarkan cairan yang tidak dibutuhkan di retikulum endoplasma keluar dari sel. Kemudian ribosom bebas berperan menghasilkan protein struktural dan enzim yang digunakan dalam metabolisme sel. Jadi fungsi ribosom adalah menghasilkan protein struktural dan enzim. Ya, jadi enzim itu penting bagi sel karena enzim itu, tanpa enzim kerja reaksi kimia dalam tubuh kita itu akan mengalami gangguan. Tapi karena adanya enzim, maka reaksi-reaksi kimia di tubuh kita ataukah karena kita membahas tentang sel, maka di dalam sel itu juga akan mudah dengan bantuan enzim yang dihasilkan di ribosom. Jadi saya ulang kembali, ada namanya mitokondria, ada namanya retikulum endoplasma, yang ketiga namanya ribosom. Oke, yang keempat namanya badan Golgi. Ya, badan Golgi ditemukan oleh ahli namanya Camillo Golgi. Ya, ahli histologi, ahli jaringan, ya. Nah, kemudian terdiri dari setumpuk kantong pipi yang dibatasi oleh membran. Jadi badan Golgi ini berfungsi menyimpan hasil sekresi sel. Jadi di dalam sel itu ada cairan-cairan yang masih bisa digunakan kembali di sel. Kemudian dia juga, badan Golgi juga bisa menyimpan protein dan lemak. Nantinya akan digunakan dalam kerja di retikulum endoplasma. Ya, bentuk badan Golgi hampir mirip dengan retikulum, ya. Nanti kita lihat sebenarnya seperti apa sih badan Golgi, ya. Jadi ini retikulum endoplasma kasar. Jadi selalu berdekatan antara badan Golgi dengan retikulum. Oke. Nah, jadi membran sel, kemudian ada daerah yang seperti jala-jala itu disebut dengan
retikulum endoplasma. Ya. Kemudian yang kelima namanya lisosom. Lisosom ini ukurannya kecil, 0,25 sampai 0,75 mikron, ukuran miomikron ini ya, yang dibungkus oleh membran yang berisi enzim-enzim hidrolis. Jadi enzim-enzim yang mampu memecahkan air ya, jadi lisosom ini ya, lisosom. Kemudian ukurannya lebih besar daripada ribosom, tetapi lebih kecil daripada mitokondria. Jadi mitokondria, bisa lihat gambarnya, mitokondria lebih besar ya, lebih besar, lisosom lebih kecil. Kemudian badan Golgi seperti piring bersusun ya, jadi bisa bedakan, kecil bentuknya lisosom, mitokondria seperti mangkok tapi di dalamnya ada sekat-sekat. Kemudian badan Golgi bentuknya seperti mangkok bersusun ya. Kemudian berasal dari retikulum endoplasma atau badan Golgi. Jadi ini asal dari lisosom itu adalah lanjutan dari retikulum endoplasma atau badan Golgi. Ada beberapa enzim hidrolisis, enzim yang membantu proses pemecahan air. Ada namanya fosfatase, ribonuklease, deoksiribonuklease, lipase, protease, dan sulfatase. Jadi enzim itu selalu berakhiran dengan ase. Ase ya, ini pelajaran kelas 3. Nanti kita perdalam juga di kelas 3. Intinya, retikulum endoplasma itu punya fungsi membantu kerja retikulum, lisosom maksud saya, membantu kerja fungsi dari retikulum endoplasma. Kemudian lisosom tidak didapatkan di sel tumbuhan ya. Tapi di sel hewan bisa kita dapatkan lisosom, kecuali sel darah merah mamalia. Seperti pada kita, tubuh kita itu, kita termasuk kelompok mamalia. Mamalia itu menyusui, hewan menyusui. Kita tidak punya lisosom khusus untuk daerah sel darah merah ya, sel darah merah. Jadi lisosom itu fungsinya pemakan benda-benda asing ya. Jadi kalau ada kuman, ada mikroba masuk ke dalam tubuh, tugasnya lisosom adalah membantu proses penangkapan mikroba atau benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Jadi ini ceritanya tentaranya sel, namanya lisosom. Lisosom. Oke. Selanjutnya yang ke-6 adalah badan mikro. Badan mikro ini mirip dengan lisosom, bentuknya juga kecil. Ya, kemudian sama-sama berisi enzim-enzim. Jadi hampir sama bentuknya. Kemudian badan mikro berukuran kecil daripada lisosom. Jumlahnya lebih banyak daripada lisosom. Ada dua macam badan mikro, ada namanya peroksisom dan glioksisom. Fungsinya berbeda ya. Peroksisom mengandung enzim oksidase yang mampu mengkatalis proses perubahan hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Kemudian hidrogen peroksida adalah produk sampingan reaksi metabolisme tertentu, ya itu. Ya. Jadi saya ulang kembali, tadi ada berapa? Sudah ada 6 ya. Yang pertama namanya mitokondria. Kemudian yang kedua adalah ribosom. Setelah itu retikulum endoplasma. Yang keempat ya. Kemudian lisosom. Ada lagi badan mikro. Yang ke-7 adalah vakuola. Apa itu vakuola? Vakuola merupakan organel membran tunggal yang berisi cairan. Kalau biasa kita sebut vakuola itu adalah ruang-ruangan kosong. Jadi sini tempat menyimpan. Gudangnya sel itu adalah vakuola. Terdapat terbentuk pelipatan penonjol dan bisa membesar ya. Pada sel tumbuhan berisi getah sel ya. Pada sel hewan berisi bahan-bahan makanan padat yang cairan atau cairan yang tertelan. Jadi ini gudang atau tempat menampung, namanya vakuola. Bentuknya luas, lebar, kadang bagian tengahnya itu bolong ya. Tidak ada isinya, tapi di bagian pinggir biasa melekat bagian-bagian dari isi vakuola. Ya.
Kemudian pada vakuola terdapat pada sel hewan ada ukuran yang sangat kecil dan tidak permanen yang disebut dengan istilah vesikula. Saya tidak nampakkan di sini. Intinya vakuola itu adalah bentuk dari sel yang bagian tengahnya kosong tapi luas atau lebar, ya. Itu namanya vakuola. Kemudian pada yang selanjutnya namanya plastida. Plastida itu berisi pigmen. Jadi inilah yang memberikan warna tumbuhan, ya, baik pada daun maupun daerah-daerah bagian tumbuhan lainnya, ya. Jadi ada namanya pigmen warna hijau, namanya kloroplas, pigmen berwarna jingga, pigmen karotenoid, namanya kromoplas. Kemudian ada yang memberikan warna coklat, namanya peoplas. Ya, pigmennya namanya picosantin. Ada yang berwarna merah, seperti tomat itu kalau masak itu berwarna merah, maka pigmennya berubah dari hijau menjadi merah, namanya picoerythrin rhodoplas. Kemudian ada juga yang tidak berwarna, contoh leukoplas, ya, tidak berwarna. Jadi ini plastida penting, ya, dalam proses ya, intinya biasa digunakan di dalam proses metabolisme, ya. Jadi kloroplas itu klorofil, ya, mungkin masih ingat istilah klorofil. Jadi klorofil itu sangat penting bagi tumbuhan karena dengan klorofil yang di dalamnya terdapat kloroflas, maka berlangsunglah proses fotosintesis. Fotosintesis berlangsung, maka dihasilkan makanan, ya. Kalau kita lihat bentuknya itu kloroplas berwarna seperti ini, berwarna hijau. Kemudian di dalamnya itu ada seperti koin-koinnya. Ya, koin-koin ini disebut dengan granum, ya, granum. Jadi ini adalah mesin-mesin kerja dari proses fotosintesis. Inilah yang menangkap cahaya, memasukkan makanan, kemudian dengan bantuan daun berklorofil, maka berlangsunglah proses fotosintesis. Hasilnya berupa karbohidrat dan oksigen. Jadi tumbuhan itu butuh karbon dioksida. Kemudian fotosintesis dilakukan, maka dia mampu menghasilkan oksigen. Oke. Ini bagian-bagiannya, ya, namanya granum ini. Ya, ada juga namanya lempeng-lempengan dari ini disebut dengan membran tilakoid. Di dalamnya ada ruang-ruang, itu ruangan proses berlangsungnya fotosintesis, namanya ruang tilakoid, ya. Kemudian ada yang namanya sentrozom dan zentriol. Sentrozom ini sentral berarti pusat pengendali, ya, pusat pengendali aktivitas pembelahan sel. Jadi sel itu selalu melakukan proses pembelahan atau perbanyakan diri. Bagaimana dia bisa membelah? Dia dikendalikan oleh sentrosom dengan kerjasama dengan nukleus, ya. Ya, ini hanya terdapat pada sel hewan. Fungsinya seperti ini, ya. Jadi dia terdapat di kutub pembelahan pada sel. Kemudian ada dua, ada bagian atas, ada bagian bawah, kiri dan kanan. Di bagian nukleus, jadi ketika nukleus akan membelah, maka dia akan dikendalikan oleh aktivitas sentriol, ya, sentriol. Selanjutnya dinding sel. Dinding sel ini hanya terdapat pada tumbuhan, ya, pada tumbuhan. Ini. Jadi dinding sel adalah struktur terluar sel dan bukan merupakan organel, hanya terdapat pada sel tumbuhan. Di sel hewan tidak terdapat dinding sel. Oke. Bahan penyusunnya ada diktiosom dan membran sel. Kemudian sebagian besar penyusun dinding sel adalah selulosa. Selulosa itu artinya serat. Jadi kalau kita makan biasa sayur-sayuran, biasa ada yang lama dikunyah, ya, yang lama dikunyah itulah seratnya, ya. Selain selulosa terdapat juga hemiselulosa dan pektin yang menyusun dinding sel. Dinding sel ada 3 bagian, ada lamina tengah, dinding sel primer, dan dinding sel sekunder. Intinya dinding sel itu hampir sama fungsi dengan membran sel. Tapi ini dinding sel hanya terdapat pada tumbuhan, ya. Oke. Lanjut lagi. Ini perbedaan sel hewan dan sel
tumbuhan ya. Nah, jadi kalau dilihat dari gambar sudah jelas bedanya. Jadi ketika melihat gambar bulat, bentuk bulat begini, ya seperti gambar ini, itu adalah sel hewan. Ketika kita melihat gambar berbentuk kotak-kotak, nah itu adalah sel tumbuhan. Oke, sudah paham perbedaan pertama? Kemudian perbedaan selanjutnya, hampir semua bagian sel hewan ada di sel tumbuhan, ya. Hampir semua bagian sel tumbuhan ada di sel hewan. Apa perbedaannya? Tadi sudah dijelaskan, sel tumbuhan hanya punya dinding sel. Sel hewan tidak punya. Bagian lain dia punya. Sel hewan punya tadi namanya sentriol atau zentrosom. Ya, sel tumbuhan tidak punya, ya. Nah, sedangkan bagian lain punya. Untuk lebih jelasnya kita lihat tabelnya. Ini adalah tabel perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ya, tabel perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Hampir semuanya ada. Di sini ada tertulis tidak ada, berarti sel hewan tidak punya dinding sel. Kemudian sel hewan juga tidak punya kloroflas, ya. Sel hewan tidak punya juga paku olah kecuali hewan uniseluler. Sel tumbuhan tidak punya sentriol, sel hewan punya. Sentrosom, tumbuhan tidak punya, sel hewan punya. Plastida hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, sel hewan punya. Yang lainnya ada semua di antara baik sel tumbuhan maupun sel hewan. Oke, sudah jelas perbedaannya? Saya ulang kembali, dinding sel tidak ada pada hewan. Kemudian membran ada di dua-duanya. Dinding sel hanya pada sel tumbuhan. Hewan tidak punya. Nukleus ada di duanya. Sitoplasma ada di duanya. Retikulum, endoplasma ada di duanya. Ribosom ada di duanya. Kompleks Golgi ada di duanya. Lisosom ada di duanya. Mitokondria ada di duanya. Kloroplas hanya terdapat pada tumbuhan. Hewan tidak punya. Oke. Vakuola juga hanya terdapat pada tumbuhan. Hewan tidak punya kecuali hewan uniseluler. Sentriol, tumbuhan tidak punya, hewan punya. Sentrosom, tumbuhan tidak punya, hewan yang punya. Plastida, tumbuhan punya, hewan yang tidak punya. Oke? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, bila ingin bertanya atau berkomentar, silakan komentar di bawah video nanti ya. Ada kolom komentar di video YouTube ini. Kalian bisa memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Nanti saya akan bantu untuk menjawab. Oke, saya rasa itu materi video kedua ini. Intinya tadi, yang pertama, anatomi sel tumbuhan itu ada 3 bagian inti. Ada membran sel, ada sitoplasma, ada inti sel atau nukleus. Di dalam sitoplasma terdapat organel-organel sel. Itu tadi sudah dijelaskan ya. Ini organel-organel sel yang terdapat di daerah sitoplasma. Kemudian antara sel tumbuhan dan sel hewan itu ada perbedaan dari segi kelengkapan organel-organel selnya. Nah, kemudian organel-organel sel di dalam sel itu punya fungsi dan peran masing-masing. Nah, ada yang bekerja sendiri, ada juga nanti bekerja kalau ditunjang oleh organel lain. Oke, nah, saya rasa itu materi kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum Ananda matikan akun YouTube ini, yang belum belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Kemudian yang belum like videonya, komentari. Saya sangat senang kalau dikomentari. Kemudian bila video ini dianggap penting, perlu, silakan Ananda share ke sosial media lain. Demikian dari Guru Besar Caling. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, Guru Besar Caling.